Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathurrahman Wahid. Saya akan mempresentasikan bahan dinding untuk tugas PBB. Mari kita lanjut dalam presentasinya. Bahan dinding. Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan melindungi suatu area. Umumnya dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya, membatasi ruang dalam bangunan menjadi ruangan-ruangan atau melindungi membatasi ruangan di alam terbuka. Fungsi dinding sebagai pemukul beban di atasnya, sebagai pembatas ruangan, melindungi terhadap gangguan di luar, sebagai penahan kebisingan, sebagai penahan radiasi sinar atau zat-zat tertentu. Semacam dinding, ada dinding struktur sebagai bangunan atau bearing wall. Dinding non-struktural, dinding ini yang tidak menopang beban, hanya sebagai pembatas. Dinding partisi atau penyekat. Dinding penyekat adalah batas vertikal yang ada di dalam ruangan. Dinding penahan, dinding yang digunakan pada tanah yang berkontung dan dibuat struktur tambahan untuk menahan tekanan tanah. Perawatan dinding yang simpel, membersihkan dengan sikat, menggunakan pasta gigi atau odol, membersihkan dengan sapu, menghapus pensil, alat microfiber, mencuci dengan air, menggunakan jeruk lemon, baking soda, atau mengecat ulang dinding rumah. Macam-macam material dinding, ada batu bata, batako, bata ringan, papan kalsium, kaca, dan dinding batu alam. Dinding batu bata merah, kelebihannya batu bata merah kedap terhadap air sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok. Keretakan relatif jarang terjadi, kuat dan tahan lama karena batu bata tahan terhadap cuaca panas. Penolak panas yang baik, warna unik, harga murah. Kurangannya waktu pemasangan yang cukup lama dan jika proses pembakaran yang kurang matang, bata mudah pecah dan biaya lebih tinggi dari batako dan hebel. Karakteristik bata yang berkualitas baik. Ini saya sedang foto dengan bata. Batu bata bebas dari retak atau cacat. Batu bata harus seragam dalam ukuran dengan sudut tajam dan tepi yang rata. Permukaan harus benar dalam bentuk persegi panjang satu sama lain. Mempunyai ukuran yang standar yaitu panjang 240 mm, lebar 15 mm, dan tebal 52 cm. Mempunyai kekuatan yang baik, akan memberikan suara dering jika diketok. Jenis pemasangan dinding batu bata. Ada pasangan setengah batu, pasangan satu batu, dan pasangan rolak. Ini adalah contoh pasangan batu tersebut. Lalu ada batako. Batako merupakan batu cetak yang tidak dibakar tetapi dipres. Batako dibuat dari campuran semen dan pasir, abu batu yang dipres padat. Ukurannya yang cukup beragam. Pada batako terdapat 3 lubang di sisinya. Lubang tersebut digunakan sebagai adukan pengikat. Kelebihannya harga relatif murah. Selain harganya lebih murah per meternya, dimensi yang lebih besar dan berlubang menghemat 75% plasteran dan 50% beban dinding. Hemat perekat, tidak memerlukan plasteran acian yang untuk finishing, kedap air sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi rembesan air. Kekurangannya, harga relatif lebih mahal dibanding bata gotas. Mudah terjadi retak lembut, mudah dilubangi karena terdapat lubang pada bagian sisi dalamnya. Hebel dibuat dengan mesin pabrik, komposisinya dari pasir kuarsa, semen, kapur, sedikit gipsum air, dan aluminium pasta sebagai bahan pengembang. Kelebihannya memiliki ukuran dan kualitas yang seragam, lebih ringan, laksana lebih cepat, tidak perlu plasteran yang terlalu tebal, kedap air,
mempunyai kedapan suara yang baik, kuat tekan yang cukup tinggi, mempunyai ketahanan yang baik terhadap gempa. Kurangannya, diperlukan keahlian khusus jika memasangnya. Jika terkena air, dibutuhkan waktu yang lama untuk kering. Harga relatif lebih mahal daripada bata merah. Penjualannya pun dalam bentuk volume atau persegi. Papan fiber semen, penggunaan aksesoris seperti dinding, lattice pang, cover kolom, penggunaan interior seperti penyekat, partisi, redam suara, atau panel pintu. Keunggulannya, pemasangan lebih cepat, tahan air, tahan api, tahan jamur, kedap suara, pembukaan rata, cepat dan praktis, lebih ramping dan ringan dibanding gipsum dan batu bata. Mampu mengurangi penggunaan dingin ruangan. Kelemahannya kurang cocok, kurang kokoh, rusak bila terkena benturan, dan tidak menyerap gelombang bunyi. Kaca, kelebihan material kaca dalam transparansi. Kaca mempunyai transparansi yang cukup tinggi, memungkinkan cahaya masuk ke dalam ruangan dan menciptakan ruangan yang lebih terang. Untuk desain, kaca dapat dibentuk dan diolah dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan desain. Dalam daur ulang, kaca dapat didaur ulang. Ini membuatnya ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan limbah. Untuk ketahanan, kaca memiliki ketahanan cukup baik terhadap perubahan cuaca dan korosi. Tapi kaca mudah pecah. Kekurangannya, nah itu satu kerapuan, kaca relatif rapuh, kehilangan privasi karena transparan, biaya beberapa kaca cukup mahal. Perawatan kaca memerlukan perawatan yang khusus untuk menjaga kebersihannya. Isolasi termal rendah, kaca tidak menyerap panas. Dan terakhir dinding batu alam. Biasanya dibuat dari batu kali utuh atau pecahan batu cadas. Dinding batu alam umumnya memiliki ketebalan 30 cm sehingga cukup kuat jika tanpa kolam praktis. Kelebihannya berkesan natural, elegan, mewah, tidak cepat rusak jika dipasang pada dinding. Jika ada yang rusak, dinding batu alam tidak akan terlihat jelek karena akan terlihat natural. Ukurannya fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangannya memiliki warna yang tidak seragam, memiliki pori yang besar. Penggunaan batu pada lantai 2 harus memperhatikan struktur bangunan karena berat. Material cenderung berat, harga lebih mahal. Terima kasih. Ini sumbernya. Terima kasih.